wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada pagi agak siang hari ini adalah nama dan sifat Allah Al-Azim. Al-Azimu, Al-Azimu. Al-Azim secara umum diterjemahkan dengan yang Maha Agung. Al-Azim secara umum diterjemahkan dengan yang Maha Agung. Al-Azim terdiri dari huruf dasar ain, dha dan mim. Ain, dha dan mim, yang memiliki arti dasar agung dan besarnya sesuatu. Agung dan besarnya sesuatu. Sesuatu yang dibilang agung dan besar, ada yang bisa dijangkau oleh pandangan keseluruhannya, seperti gunung dan gajah. Gunung dan gajah itu besar dan terjangkau keseluruhannya. Ada juga yang hanya sebagian kecilnya yang bisa dijangkau oleh pandangan, seperti langit. Langit itu besar tapi terjangkau sebagiannya. Kata Al-Azim ini masih secara bahasa Bu ya. Jadi besar itu ada yang terjangkau, ada yang tidak, ada yang terjangkau sebagiannya. Tapi nanti ada yang tidak terjangkau sama sekali hakikat zatnya. Nanti kita bahas insyaallah. Kata Al-Azim ini juga dapat menjadi sifat sesuatu yang imateri. Imateri itu non materi, yang jangkauannya dapat berbeda-beda. Ada yang agung dalam pandangan akal, dan akal juga dapat memahami hakikatnya. Saya ambil contoh ya, misalnya saya mengatakan Bu Dedeh baik misalnya gitu ya, Masya Allah lah, Bu Dedeh baik. Baiknya Bu Dedeh itu terjangkau oleh saya. Artinya oh ya beliau baik karena dulu ketika saya masih di Dewan Dakwah Bekasi saya kenal Bu Dedeh itu begini. Sama Pak Allah dan Pak Ahmad begini. Jadi kebaikan beliau terjangkau oleh saya. Kalau saya mengatakan Bu Keti baik misalnya gitu ya. Namanya Keti Sapta. Oh iya. Panggilannya Keti. Oh ya. Ya wis. Ya, jadi kalau saya mengatakan misalnya Bu Keti ini pinter masak, itu kebaikan beliau dalam pinter masak itu terjangkau oleh saya. Karena beberapa kali saya makan masakan beliau misalnya gitu. Jadi kebaikan beliau dalam hal memasak itu terjangkau oleh saya. Jadi itu namanya kebaikan atau kemuliaan yang mudah terjangkau. Nah, kenapa mudah terjangkau? Ya karena orangnya ada gitu, kelihatan. Tapi nanti kata para ulama, ada juga sesuatu itu
ada yang agung, ada lagi imateri yang agung, namun hanya sedikit hakikatnya yang terjangkau oleh akal. Seperti misalnya kemuliaan para nabi dan rasul. Kemuliaan para nabi dan rasul itu hanya bisa kita ungkap sebagian, tidak bisa seluruhnya. Dan karenanya kemudian kemuliaannya itu sulit dijangkau keseluruhannya, tapi sebagiannya terjangkau oleh kita. Sambil contoh gini misalnya, Bu. Ini contoh sederhana aja ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha yang notabene adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ditanya oleh para tabi'in, "Ya Ummul Mukminin, ceritakanlah kepada kami bagaimana akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siti Aisyah radhiyallahu anha yang sehari-hari kumpul dengan Nabi itu loh, Bu, suruh cerita tentang bagaimana akhlaknya Nabi itu nggak bisa. Kalau disuruh menceritakan akhlaknya keseluruhannya maksudnya enggak bisa beliau. Disuruh menceritakan bagaimana kemuliaan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara keseluruhan itu enggak bisa, padahal tiap hari kumpul. Hari-hari ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa cerita beliau. Beliau hanya membuat simpulan yang sederhana, tapi sederhana yang luar biasa. Apa kata beliau? Kana khuluquhul Quran. Jadi kalau kamu baca Quran, yaitulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda. Saking nggak bisanya, Bu, menggambarkan bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, coba kamu datang sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia lebih pintar dalam berbicara dan dia lebih lama bergaul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua orang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bertanya, ceritakanlah kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau itu hanya berkata begini, kalau Al-Quran saja menggambarkan beliau dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung, lalu bagaimana saya bisa menceritakannya? Sementara Quran saja mengatakan Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya pastilah di atas budi pekerti yang agung. Coba gimana? Quran aja ngomongnya gitu, gimana saya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Enggak bisa ngomong juga. Saking mulianya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu kalau baca kitab Sirah Nabawiyah ya, sejarah Nabi itu, Bu, itu menarik, Bu, Sirah Nabawiyah itu. Penulis sirah yang ini sama penulis sirah yang satunya itu akan selalu ada sisi-sisi yang sini menemukan, sini nggak menemukan. Nanti di sini menemukan, sini menemukan, sini nggak menemukan, terus sini ada yang menemukan yang lain lagi. Pokoknya menarik. Selalu ada sisi-sisi yang menarik. Belum lagi nanti fikih sirah. Fikih sirah itu bagaimana kita memahami sikap dan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedalaman ilmu para ulama itu bisa menghasilkan informasi yang bermacam-macam luar biasanya, Masya Allah. Maka saya ulang, Bu, ya, singkat kata singkat cerita, ini kembali pada kita masing-masing. Nah, jadi meneladani pribadi yang sangat mulia seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya gini, Bu, coba kita cermati. Pewaris-pewaris para nabi itu hampir bisa dipastikan tidak ada satupun yang berhasil meneladani Nabi itu 100%, kecuali saling. Saya ulang, kecuali saling. Saya ulang ya, Bu, ya. Para pejuang-pejuang Islam itu, para ulama-ulama itu, ini saya kalau duduk begini berarti udah agak serius ini. Jadi para pejuang-pejuang Islam itu, para dai-dai, para ulama-ulama yang notabene pewaris para nabi itu loh, Bu, itu boleh dikata tidak ada satupun, saya ulang ya, boleh dikata tidak ada satupun yang berhasil mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100%, kecuali mereka saling bekerja sama. Orang dengan tingkat iman seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, coba gelarnya As-Siddiq, satu tingkat di bawah Nabi.
As-Siddiq itu gelar satu tingkat di bawah Nabi radhiyallahu anhu. Itu saja beliau belum disebut 100% seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru mirip-mirip tapi 100% tidak. Padahal imannya sekelas sedahsyat siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang dengan kekuatan iman seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang setan aja takut sama dia, itu juga belum berhasil 100% seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kehidupan para sahabat itu kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala beliau ini bersinergi. Maka umat ini harusnya bersinergi, jangan saling mencela, jangan saling menjatuhkan, jangan saling mendiskreditkan. Sambil contoh, saya mohon maaf ya, fakta di lapangan. Ada sebagian kawan ustadz yang concernnya itu di bidang ekonomi Islam, sehingga kemana-mana ngomong soal ekonomi Islam. Itu jangan dicela, memang bidangnya dia di situ. Nanti ada sebagian kaum muslimin yang concernnya itu di bidang politik, kemana-mana ngomong soal politik. Biarkan, karena memang dia bidangnya politik. Ada yang kemana-mana itu bidangnya di bidang sosial budaya, ngomongnya kemana-mana soal bagaimana kita bicara Islamisasi sosial dan budaya. Terus kemana-mana ngomongnya soal itu. Ya memang dia bidangnya itu, aksi sosial, kerja bakti sosial, pokoknya semuanya berkaitan dengan bagaimana sosial budaya kemasyarakatan itu dia terjun di situ. Concernnya di situ memang. Ada yang kemana-mana bicara tentang masalah hukum, masalah akidah, masalah akhlak. Bu, kalau kita bicara idealnya, itu semua digabung. Ya bicara ekonomi Islam, ya bicara akidah Islam, bicara tentang hukum Islam, bicara tentang akhlak Islam, bagaimana kemudian berpolitik menurut Islam, bagaimana, itu idealnya. Tapi kan fakta di lapangan, tidak semua person dai itu memiliki kemampuan seperti itu gitu loh. Tidak lantas semua dai itu memiliki kemampuan semuanya itu gitu maksud saya. Maka tidak ada pilihan lain, maka komponen-komponen umat ini harus saling bersinergi. Saya ulang Bu, maka nggak ada pilihan lain selain dari komponen-komponen umat ini harus bersinergi. Jangan terus nyinyir gitu loh. Wah itu kemana-mana ngomong ekonomi tok. Loh memang dia bidangnya begitu. Menyadarkan orang untuk berekonomi secara syariah Islam. Kita kadang nyinyir orang, oh itu kemana-mana ngomong soal politik, loh, biarkan, dia bidangnya begitu. Supaya umat Islam ini melek politik, bidangnya dia kok. Ada orang ngomong nyinyir, itu kemana-mana ngomong soal hukum, surga neraka, kemana-mana, loh, biarin. Nanti yang ngingetin orang tentang surga neraka siapa kalau bukan dia? Biarkan dia bicara hukum supaya orang itu melek tentang hukum Islam. Jadi memang pada akhirnya orang itu bergerak sesuai dengan bidangnya. Loh masa terus kayak saya harus bergerak di bidang yang memang bukan bidang saya. Ya nanti takutnya masuk dalam kategori idza wusidal amru ila ghairi fantadiris sa'a. Kalau serahkan yang kepada bukan ahlinya kan takutnya nanti terjadi kehancuran. Makanya serahkan kepada ahlinya. Ini enggak ada hubungan sama April loh, saya cuma ngomong aja ini. Saya cuma ngomong aja, serahkan sama ahlinya, enggak ada hubungan sama April, enggak ada. Saya cuma ngomong aja ini. Kalau dihubungkan ya enggak apa-apa lah. Saya cuma ngomong aja ini, ngomong aja. Nah, pun paham ya. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, umat ini harus bersinergi, jangan mencibir Bu. Mulai sekarang jangan mencibir, karena saya itu kadang dengar sebagian orang, bahkan sebagian pembicara ngomong apa? Wamu itu ada orang itu kemana-mana ngomongnya soal surga neraka, loh. Lah kalau nanti gak ada yang ngomong soal surga neraka, terus si ngomong surga neraka siapa terus? Ya biarkan dia bicara, bidangnya dia di situ kok. Ada orang kemana-mana ngomong soal kristologi, lah biar dia bidangnya kristologi. Biar orang melek terhadap pemurtatan tuh, tidak ada masalah, bidangnya dia begitu. Nanti ada orang yang ngomong soal ini, memang itu bidangnya. Yang penting umat ini bersinergi, jangan saling menjatuhkan, jangan saling nyinyir, jangan saling gontok-gontokan, gasak, gosok, gesek Iya, harus saling asuh.
Dudu asu loh, asuh ya. Kalau asu itu nanti lain lagi nanti itu. Ya. Paham ya, paham ya, paham ya. Nah, itu diantaranya. Wes. Jadi tidak ada seorang pun, Bu, saya ulang ya, yang berhasil meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100% tidak ada. Bahkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang As-Siddiq yang imannya dahsyat sekalipun. Nah, para sahabat Nabi itu kehidupannya adalah kehidupan para nabi dan rasul karena bersinergi antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Jadilah kehidupan yang penuh dengan warna-warna kenabian dan kerasulan itu. Makanya khilafah ala minhajin nubuwah. Itu istilah untuk masa di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu. Abu Bakar, Umar, Utsman sampai dengan Al Hasan radhiyallahu anhum. Itu seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian kata para ulama juga tentang azim ini, azama ini, ada pula yang agung, bahkan maha agung, yang hakikatnya sama sekali tidak terjangkau oleh akal. Dia adalah Allah. Nah, ada, Bu, kemuliaan, keagungan yang hakikatnya tidak bisa kita jangkau. Makanya begini, Bu, ini rumus juga ini. Kalau kita ngaji Al-Asmaul Husna itu tolong sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa hakikat zat Allah itu tidak akan pernah bisa terjangkau oleh kita yang terbatas ini, Bu. Makanya memahami kasih sayang Allah misalnya, jangan samakan kasih sayang Allah itu dengan kasih sayang kita manusia, Bu. Sering saya contohkan ya, kalau kita memahami kasih sayang Allah dengan kasih sayang yang kita pahami, maka kita akan sering salah paham terhadap Allah dengan mengatakan Allah nggak sayang ya sama saya. Kenapa kita ngomong gitu? Karena kita menganggap kasih sayang Allah sama dengan kasih sayang kita makhluk. Padahal kasih sayang Allah itu nggak sama dengan kasih sayangnya makhluk. Bahkan bahkan sering saya sampaikan ya, terkadang, Bu, Allah itu saking sayangnya kepada hambanya, dibuat hamba itu kecewa dengan kekecewaan yang kecil, yang sedikit, untuk Allah selamatkan dari kekecewaan yang lebih besar. Cuman kan kadang orang suudzon sama Allah, Allah nggak sayang sama saya, padahal dikecewakannya dia itu untuk Allah selamatkan dia dari kekecewaan yang lebih besar. Diberinya sebagai bentuk kasih sayang Allah, diberinya dia kegagalan yang kecil untuk Allah selamatkan dari kegagalan yang lebih besar. Allah patahkan hatinya dengan patah hati yang sederhana untuk Allah selamatkan dia dari patah hati yang lebih kompleks. Jadi itu cara Allah. Cuman kan kadang orang nggak paham, belum apa-apa udah ngomong Allah nggak sayang sama saya, padahal Allah sayang banget sama dia. Kalau suudzon sama Allah, jangan salahkan Allah kalau buruk yang terjadi pada dia. Kenapa? Karena ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, hadis qudsi Al-Bukhari. Aku menurut persangkaan hambaku kepada hambaku. Lanjut. Nanti silakan dikembangkan ke sifat-sifat Allah yang lain, termasuk maha adilnya Allah. Jangan pernah kemudian kita menyamakan selain Allah dengan Allah. Jangan pernah menyamakan Allah dengan selainnya. Mohon maaf. Di dalam Al-Quran kata Al-Azim, yang menjadi sifat Allah ada yang berdiri sendiri dan ada yang dirangkai dengan Al-Ali, maha tinggi, seperti pada akhir ayat kursi itu, Bu. Tolong bacakan terjemahannya buat saya, Bu. Ayat kursi surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 255 itu, Bu. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Silakan baca terjemahannya, Bu.
Nggih, terus monggo. Oh, semuanya. Nanti biar tahu gambarannya. Monggo yang agak lebih gagah dikit. Kan saya baca dari awal. Monggo silakan, teman. Monggo silakan. Biar tahu gambarannya isinya. Nanti saya jelaskan. Insyaallah. Begitu Allah bercerita tentang dahsyatnya alam semesta yang dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurusi seluruhnya, Allah yang mengatur seluruhnya, Allah yang mengendalikan seluruhnya. Alam semesta yang begini dahsyatnya itu loh, Bu. Allah puncai dengan pernyataan ujungnya, wala yauduhu hifdzuhuma. Allah itu enggak lelah, enggak capek, enggak repot mengatur langit dan bumi dengan segala isinya itu. Terus dipuncai dengan pernyataan sifat Allah, dan dialah Allah yang maha tinggi, yang mengatasi seluruhnya, dan maha agung yang mengatasi seluruhnya. Artinya gini, Bu, ini nilai tauhidnya kalau mau kita teruskan. Kalau ngatur alam semesta yang begitu dahsyatnya saja mudah bagi Allah, kalau pakai bahasa manusianya, Bu, apalagi cuman ngurus urusan kita. Kalau ngatur alam semesta yang begitu dahsyatnya saja mudah bagi Allah, Allah tidak lelah sama sekali, apalagi cuman ngatur hidup kita, masalah kita, penyakit kita, rezeki kita, masa depan kita. Tentu ini bahasa manusia, Bu, ya. Kalau bagi Allah nggak ada lebih mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya semua itu mudah bagi Allah. Cuman dalam bahasa manusianya itu loh, Bu. Kalau yang lebih dahsyat saja itu mudah bagi Allah, apalagi yang tidak lebih dahsyat, itu maksudnya. Nah, itu lebih mudah lagi bagi Allah kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasa akidahnya, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Bu, orang yang baca ayat kursi itu harusnya tidak boleh berputus asa. Saya ulang ya, orang yang membaca ayat kursi itu tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena di situ ada informasi tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kita kalau ngelihat kemampuan kita akan sering putus asa. Kenapa? Karena kita sering nggak bisanya, sering mentoknya, sering nggak mungkin bagi kita. Tapi bagi Allah ada nggak yang nggak mungkin? Nggak ada. Ada nggak yang mentok bagi Allah itu? Nggak ada. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya mungkin bagi Allah. Mentok itu kan menurut kita, bagi Allah nggak ada mentok-mentoknya. Dan catat baik-baik, yang bisa memperbaiki keadaan kita itu cuman Allah. Hanya Allah yang bisa memperbaiki keadaan kita, Bu. Seberantakan apapun kehidupan kita, seburuk apapun kehidupan kita, sejelek apapun keadaan kita karena kesalahan dan kejahilan kita, maksud saya, Bu, percayalah, yang bisa memperbaiki keadaan kita itu cuman Allah, hanya Allah. Maka jangan berharap sama makhluk, berharaplah hanya kepada Allah. Jangan bersandar pada makhluk, bersandarlah hanya kepada Allah. Nah, maka baik-baik kepada Allah supaya diperbaiki kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orientasi diperbaiki kehidupan kita oleh Allah ini bukan semata-mata orientasi duniawi. Sayang, Bu, kalau kita capek-capek beribadah kepada Allah, kalau orientasinya hanya duniawi ansih, ya sayang. Maka harus ada orientasi ukhrawi. Bagaimana Allah perbaiki keadaan kita hingga puncak kebaikan itu adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara duniawi kita ingin diperbaiki. Siapa yang enggak mau diperbaiki keadaan ekonominya? Siapa yang tidak ingin diperbaiki keadaan kesehatannya? Siapa yang tidak ingin dibahagiakan rumah tangganya? Pasti semua kita ingin. Tapi maksud saya jangan dibatasi di situ.
puncai harapan itu agar diperbaiki keadaan kita oleh Allah dengan puncak kebaikan itu sendiri, yaitu apa? Perjumpaan dengan Allah. Semoga Allah izinkan kita menatap maha indah wajahnya kelak di surga ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan perangkaian yang maha tinggi dengan yang maha agung adalah untuk memberi isyarat bahwa keagungannya itu adalah keagungan yang berkaitan dengan ketinggian tingkat derajat serta kejauhannya untuk diraih oleh pemahaman akal. Jadi hakikat zat Allah itu tidak bisa dicerna oleh akal, Bu. Makanya gini, ini penting kita pahami. Di dalam Islam itu, Bu, di samping sunnatullah ada namanya masyiatullah. Di samping ada sunnatullah ada juga namanya Bu, masyiatullah. Apa bedanya, Bu, sunnatullah sama masyiatullah? Kalau sunnatullah itu kebiasaan Allah, Bu, terkait dengan hukum kausalitas sebab akibat. Kalau mau pinter ya belajar, kalau mau sehat ya hidup sehat, kalau mau kaya ya jangan boros misalnya gitu. Giat bekerja jangan boros. Ini misalnya, mohon maaf. Ini kan namanya sunnatullah namanya. Nah, tapi ingat, di balik sunnatullah itu ada juga namanya masyiatullah. Masyiatullah ini, Bu, terkait dengan mengundang kehendak Allah, pertolongan Allah. Hubungannya nanti, Bu, ini bahkan sesuatu yang di luar nalar kita, di luar akal kita. Jadi ada banyak pertolongan Allah itu, Bu, di luar nalar akal kita. Bukan karena nggak masuk akal, tapi akal kita yang tidak bisa menjangkaunya. Contoh. Nabi Yunus alaihissalam, Bu, ditelan oleh ikan. Kalau menurut teori beliau wafat, tapi ternyata tidak diwafatkan oleh Allah. Gara-gara baca apa? Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa mengutip pernyataan para sahabat. Ya Rasulullah, itu nabi, bagaimana dengan kami yang bukan nabi? Apakah kami bisa dapat yang sama kalau kita melakukan yang sama? Maka jawabannya apa? Quran yang jawab, Bu, di surah Al-Anbiya ayat 88-nya. Tadi 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat 88-nya Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, sebagaimana Yunus kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diantaranya. Ya, itu doanya, tasbihnya Nabi Yunus. Demikian juga nanti kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Di depan ada lautan yang luas, kalau nyeberang resikonya ya mati. Mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya yang besar, yang kalau beliau mundur resikonya ya mati. Akhirnya beliau baca doa apa itu di surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 44 itu, Bu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Dan aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Apa yang terjadi kemudian, Bu? Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul laut itu. Anidri bi 'asakal bahar, pukul dengan tongkatmu itu laut wahai Musa. Apa yang terjadi? Lautan terbelah dan Nabi Musa bisa selamat dengan mudahnya, dan Fir'aun mati juga dengan mudahnya. Itu kan di luar akal, Bu. Mana ada laut dipukul terbelah, itu kan tidak mungkin kalau menurut teori manusia. Tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu sirah diceritakan ketika dikepung rumah beliau oleh orang-orang kafir yang hendak keluar dari mau hijrah itu, kan Nabi mau dibunuh itu kan, dikepung rumahnya oleh orang-orang kafir. Nabi baca doanya Nabi Musa itu diantaranya wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu janji Allah di ayat 45-nya, Bu. 44 itu bacaan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Janji Allah di ayat 45-nya, Bu. Apa janji Allah di situ? Semua rencana jahatnya Fir'aun batal, Bu. Jadi semua rencana jahat orang itu batal kalau kita membaca doa apa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Nah, maka bisa kita baca sekarang bisa.
Kan kita nggak tahu siapa yang dengki sama kita. Kita nggak tahu siapa yang punya rencana jahat sama kita. Nah, kita baca itu wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basyirum bil ibad. Terutama tim sukses itu. Nah, gimana Bu Eti Sabta? Nah, itu baca itu supaya kecurangan nggak terjadi. Allahu Akbar. Pun lanjut. Jadi itu Bu ya diantaranya. Saya pernah. Jadi itu pertolongan Allah yang sifatnya di luar nalar manusia. Nabi Zakaria alaihissalam diberi keturunan oleh Allah justru saat istrinya menopause. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Rabbi habli min ladunka Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria itu minta anak dari istri yang sama sampai istrinya menopause masih terus berdoa. Padahal kalau menurut teori istri menopause nggak mungkin punya anak. Tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit dan Allah kabulkan justru doa Nabi Zakaria itu pada saat istrinya sudah menopause. Itu Nabi Zakaria, saya kalau baca kisah beliau itu Masya Allah, Nabi dan Rasul. Istrinya sudah sampai menopause masih minta anak dari istri yang sama. Lah itu kalau nabinya saya Bu udah minta istri lagi. Itu Nabi Zakaria luar biasa itu. Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah juga gitu sama. Dikabulkan doanya oleh Allah justru pada saat Siti Sarah sudah menopause. Itu seperti itu. Nah, jadi kita jangan putus asa Bu ya. Pokoknya minta terus sama Allah, berharap terus sama Allah. Nah, sambil kita imbangi dengan amalan-amalan yang soleh. Kan saya ulang Bu ya, yang bisa memperbaiki keadaan kita itu cuman Allah, hanya Allah saja. Saya pernah Bu ngisi kajian di sebuah perusahaan tentang ya solusi menurut masyiatullah ini, kehendak Allah. Ada salah satu orang marketingnya ngomong gini, nggak mungkin lah itu. Nggak masuk akal katanya. Saya bilang gini, ya kalau Anda cuman percaya sama yang masuk akal saja, pertolongan Allah untuk Anda cuman yang masuk akal saja, saya bilang gitu. Iya, kalau kita cuman percaya pada yang masuk akal saja, maka pertolongan Allah untuk kita cuman yang masuk akal aja. Padahal pertolongan Allah yang tidak masuk akal tadi itu, yang di luar jangkauan akal manusia itu lebih banyak lagi. Bisa dipahami Bu ya? Pun lanjut. Di antara hamba-hamba Allah dari kalangan manusia yang diagungkan oleh Allah dengan sifat Al-Azim adalah para nabi dan rasul dan para ulama yang bila dijangkau oleh akal sesuatu dari sifat mereka akan penuh dada dengan rasa kagum dan haibat terhadap mereka. Ini kata Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, makanya Bu, kalau kita bicara tentang kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada hambanya, maka hamba itu akan dibuat kagum oleh Allah terhadap seseorang yang dimuliakan oleh Allah itu. Makanya kan kita ini memuliakan seseorang itu karena dia dimuliakan oleh Allah. Karena sungguhnya kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Jika kalau saya tidak ada orang-orang yang menjadi mulia, itu karena dimuliakan oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari nama dan sifat Allah Al-Azim adalah kita perhatikan firman Allah di surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 32 itu Bu. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Jadi kita ini Bu diperintah oleh Allah untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Bu, apa syiar itu Bu menurut Ibu? Apa syiar itu?
dalam konteks ayat ini, syiar Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya dalam konteks ayat ini. Tapi secara bahasa syiar itu dikata syu'ur. Apa syu'ur itu? Segala sesuatu yang buat kita itu merasa ingat kepada Allah, itu syu'ur namanya. Ibu kalau ngelihat masjid ingat Allah enggak? Nah, maka muliakan masjid. Ibu kalau ngelihat seorang ulama ingat Allah enggak? Nah, muliakan para ulama. Nah, terus kemudian kalau ibu ngelihat Al-Quran ingat Allah enggak? Muliakan Al-Quran. Bisa dipahami ya? Monggo silakan. Nah, jadi kita harus muliakan itu. Memuliakan apa yang buat kita ingat kepada Allah itu menjadikan kita ini dimuliakan juga oleh Allah karena dalam hati ada takwa. Orang yang tidak memuliakan syiar-syiarnya Allah berarti dalam hati tidak ada takwa. Walaupun dalam konteks ayat ini haji ya. Nah, kalau haji itu jangan meremehkan Ka'bah, jangan meremehkan Safa Marwah, karena itu adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk Arafah, Jabal Rahmah, dan beberapa tempat sejarah yang itu merupakan bagian dari peninggalan para nabi dan rasul yang semuanya harus kita muliakan. Nah, dan tidak boleh kita meremehkannya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, maka sungguhnya timbul dari ketakwaan hati. Mengagungkan syairullah dengan mengindahkan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Jadi termasuk syiar-syiarnya Allah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Udah jelas semua ini? Di luar tema boleh kalau ada. Kalau ada. Itu Bu Keti nanti. Monggo. Kalau nggak ada, saya teruskan ya Bu ya. Sampai saya teruskan lagi. Jadi gini Bu, di dalam Islam itu ada sebuah rumus. Tadi kan kita bicara tentang keagungan dan kemuliaannya. Ini rumus dasar Bu ya. Pertama gini. Kalau Allah jelas zat yang maha mulia. Para nabi dan rasul itu mulia tanpa syarat karena Allah langsung yang memuliakan. Saya ulang Bu ya, para nabi dan rasul itu mulia tanpa syarat karena Allah langsung yang memuliakan. Berbagai macam upaya untuk menjatuhkan kemuliaan para nabi dan rasul selalu gagal. Kenapa? Karena Allah langsung yang memuliakan. Saya ulang ya, berbagai macam upaya untuk menjatuhkan kehormatan dan kemuliaan para nabi dan rasul selalu gagal. Kenapa? Karena para nabi dan rasul kemuliaannya dijamin langsung oleh Allah tanpa syarat. Nah, yang kedua, yang ketiga, Islam itu mulia tanpa syarat. Karena Allah langsung yang memuliakan. Innad dina indallahil Islam. Maka berbagai macam upaya untuk menjatuhkan kemuliaan Islam tidak bisa. Tidak bisa Bu. Maka malah di negeri-negeri di mana Islam disalahpahami, malah yang masuk Islam tambah banyak. Nah, kemarin di Denmark, di New Zealand kemarin itu yang gara-gara ulah sebagian orang yang brengsek itu, malah Islam makin populer di tempat itu kan, dan malah banyak yang akhirnya masuk Islam. Hikmahnya. Makanya gini Bu, kalau kita bicara tentang Islam sendiri, maka Islam itu mulia tanpa syarat. Al-Quran mulia tanpa syarat. Karena Al-Quran itu kalamullah. Maka berbagai macam upaya untuk mengubah isi Al-Quran itu pasti gagal, tidak bisa. Nah, wis ya Bu ya. Nabi dan Rasul mulia tanpa syarat, Islam mulia tanpa syarat,
umat Islam ini mulia dengan syarat. Saya ulang Bu ya, Islamnya mulia tanpa syarat. Tapi umat Islam ini mulia dengan syarat. Artinya gini Bu, kalau syarat-syarat kemuliaan itu kita penuhi, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau syarat-syarat kemuliaan tidak Allah penuhi, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita jadi tidak mulia, alias terhina. Contoh sederhana. Di antara bentuk kemuliaan, di antara bentuk syarat kemuliaan dalam Islam, ini contoh ya. Nanti cek surah Ali Imran ayat 112 itu Bu. Tentang waduribat alaihim mudillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Jadi dengan kata lain apa Bu? Orang kalau ingin mulia harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Ada orang sholatnya rajin, ngutang nggak bayar, mulia apa hina? Hina. Rajin membantu sesama tapi nggak mau sholat, hina apa hina? Hina. Dalam pandangan Allah harus dua-duanya. Harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Lanjut. Di antara bentuk syarat kemuliaan dalam Al-Qur'an misalnya harus ada ilmu dan iman sekaligus. Al-Mujadilah ayat 11. Surah ke-58 ayat berapa Bu? 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Jadi orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Kalau mau kita teruskan Bu, berilmu saja tanpa iman, yang ada bukan beragama tapi berteori. Saya ulang ya Bu ya. Berilmu saja tanpa beriman, tanpa adanya iman yang baik dan benar, itu bukan yang terjadi, bukan beragama Bu, tapi berteori. Allahu Akbar. Kalau mau kita teruskan lagi, orang kalau cuma beriman tok nggak punya ilmu, hanya punya semangat ibadah tapi ngawur. Orang itu kalau cuma iman saja tapi nggak punya ilmu, semangat beribadah tapi ngawur. Tahajud, ngejos subuh kesiangan, bantu sana sini, nyumbang sana sini. Orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu, mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Semangat beribadah tapi ngawur, maunya tambah dekat dengan Allah malah tambah jauh dari Allah. Saking jauhnya itu. Allahu Akbar. Di antara bentuk syarat kemuliaan dalam Islam, di antaranya lagi apa Bu? Harus mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Tapi syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Enggak cukup iman Islam aja, enggak cukup, harus ada kepedulian untuk memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Makanya satu keluarga itu Bu, kalau di dalamnya itu fungsi saling mengingatkan masih berfungsi dengan baik, itu alamat masih selamat rumah tangga itu. Tapi kalau dalam rumah tangga itu sudah tidak ada saling mengingatkan, alamat celaka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, nanti silakan dikoreksi Bu ya. Kira-kira syarat kemuliaan itu ada nggak dalam diri saya atau tidak? Makanya kita ini harus berusaha memenuhi syarat-syarat kemuliaan. Nah, di antara bentuk syarat kemuliaan dalam Islam apa? Harus takwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari jenis kelaminnya,
tidak diukur dari warna kulitnya, tidak diukur dari hartanya, tapi bagaimana yang bersangkutan bertakwa kepada Allah. Di ST dan seterusnya, di LL dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya sebelum saya tutup. Monggo silakan Bu. Ustazah. Ya. Kenapa? Kalau yang tadi pernyataan Ustaz seperti itu didengarkan oleh orang-orang yang apatis terhadap Al-Quran, terhadap Islam, apakah itu tidak menggugah rasa ini kita bahwa Al-Quran itu pelecehan, Islam itu pelecehan? Karena kata Ustaz tadi kan, Ya, mulia tanpa syarat. mulia tanpa syarat, begitupun dengan Al-Quran. Untuk saat ini kita melihat realita yang ada di lapangan Ustaz, mereka dengan arogansinya mengatakan bahwa agama Islam itu seperti ini, Al-Quran itu seperti ini. Itu menurut Ustaz gimana? Ya, statement saya itu harus dipahami secara utuh. Ya, tidak boleh dipahami sebagian. Saya tak hendak mengatakan bahwa Islam ini mulia tanpa syarat. Karenanya kalau Islam dihina udah nggak usah kita bela. Bukan begitu. Nah, jadi memang ini akidah kita, saya bicara akidah Bu ya. Sesungguhnya para nabi dan rasul, Islam, Quran itu sesungguhnya tidak butuh pembelaan kita. Karena pemiliknya yang akan membela. Siapa? Allah. Ibu ingat nggak pernyataan Abdul Muthalib ketika Ka'bah mau dihancurkan oleh Abroha? Nanya onta kan dia. Onta saya kembalikan. Abroha ketawa, loh kamu itu bukannya minta agar saya kembali tidak nyerang Ka'bah, kok malah kamu minta onta kamu. Apa kata Abdul Muthalib? Loh Ka'bah itu punya saya, onta itu punya saya, itu urusannya dengan saya. Kalau Ka'bah sudah ada yang punya, Allah nanti yang punya akan melindunginya. Dan memang betul kan? Akhirnya Ka'bah itu dilindungi oleh Allah dengan adanya burung ababil yang menghancurkan Ka'bah. Makanya Bu, Islam, Al-Quran dan Rasul sendiri itu tidak butuh pembelaan kita. Tapi jangan terus begini, karena tidak butuh pembelaan kita, ya udah gak usah kita bela. Itu cara berpikir yang keliru. Kita ini harus mencontoh prakteknya Nabi dulu. Nabi dulu itu memerintahkan kita berjihad nggak? Ya, dalam konteks untuk mempertahankan hak, untuk mengambil hak, untuk mempertahankan hak, untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Maka jangan dikira terus berjuang itu tidak perlu. Nah, begitu ya. Jadi saya ulang ya, pahami betul-betul bahwa para nabi dan rasul itu mulia tanpa syarat. Islam mulia tanpa syarat, Al-Quran itu mulia tanpa syarat. Biar kita nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Karena semua itu dalam penjagaan Allah. Tapi jangan diam. Kalau orang yang punya iman pasti dia akan tergerak untuk berusaha melakukan pembelaan terhadap Islam, terhadap Al-Quran, terhadap para nabi dan rasul dengan keyakinan penuh bahwa sesungguhnya bukan karena mereka butuh pembelaan kita, tapi kita yang butuh membela. Bukan Quran yang butuh kita bela, kita yang butuh membela Al-Quran. Bukan Islam butuh kita bela, tapi kita yang butuh membela Islam. Bukan para nabi dan rasul butuh kita bela, tapi kita yang butuh membela. Jadi kita yang butuh berjuang itu kita. Itu maksud saya. Makanya saya pernah ngomong gini, kalau ada masjid mengatakan ini masjid mau renovasi, silakan yang mau bantu masjid. Saya pernah bilang ke panitia, kalau bisa nggak usah ngomong gitu Pak. Bilang aja siapa yang mau dibantu oleh masjid. Nah iya, karena sesungguhnya kan kita ini kelihatannya aja bantu masjid, tapi sesungguhnya masjid ini membantu kita untuk mendistribusikan harta kita di jalan Allah gitu loh. Majelis taklim ini tidak membutuhkan dana kita, tapi kita butuh dana kita dipakai di majelis taklim ini. Supaya apa? Supaya menjadi bermanfaat dunia hingga akhirat. Itu kan berpikir hakikat itu gitu. Nah, jadi jangan salah pikir. Kemudian kita menganggap bahwa tidak butuh berjuang. Jadi justru kita ini yang butuh berjuang dengan keyakinan penuh bahwa Islam tidak butuh pembelaan kita, tapi kita yang butuh membela Islam. Para nabi dan rasul tidak butuh pembelaan kita, tapi kita butuh membela para nabi dan rasul. Karena kita yang butuh. Makanya saya ketika ada berita penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, saya nonton di TV.
Itu saya hampir lupa loh. Itu mau saya tonjok TV saya itu. Ngelihat orang yang menghina Nabi itu saya hampir mau nonjok TV saya. Saking lupanya saya hampir. Untung nggak jadi itu. Begitu mau saya tonjok, wah ini TV 4 juta nggak jadi deh. Nah itu nggak jadi saya mukul. Itu seperti itu. Enggak, maksud saya gini, maksud saya itu emosi imani itu. Jadi karena saya punya iman dan saya punya cinta sama Rasulullah Muhammad SAW, jadi ketika beliau dihina ya saya marah toh. Ya sama dengan gitu loh. Ketika kita punya iman sama Al-Quran, ya pasti kita nggak terima lah kalau Quran kita dihina kan gitu dah. Tapi akidah masih tetap harus lurus. Kita harus segera sadar bahwa Nabi nggak butuh pembelaan kita. Tapi kita yang butuh berjuang membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kan sikap para sahabat kan gitu semua. Para sahabat itu rela mati membela Islam itu bukan dengan keyakinan bahwa Islam butuh pembelaan mereka. Tidak, Islam tidak butuh pembelaan kita. Tapi kita yang butuh berjuang membela Islam. Paham nomboten? Ustazah paham ya Ustazah ya? Ya itu. Ya ini Ustazah ini ngomong gini tujuannya supaya kita ini utuh pemahamannya sebenarnya. Ya gitu. Terima kasih diingatkan saya. Monggo silakan yang lain kalau ada. Jelas semua. Namanya cinta itu pasti ada cemburu. Kalau kita cinta sama Islam, kita juga pasti ada cemburu dong ketika kemudian Islam dihina. Kan seperti itu. Monggo yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.